Alright guys, udah lama gua nggak bikin break kerja karena memang nggak ada bintang tamunya. Nggak, konten gue tuh sebenarnya adalah break kerja. Jadi supaya ini bisa pansos ke artis-artis di saat dia syuting. Kalian kan? Iya. Jadi misalnya kayak gue baru kenal, gue bilang, gue boleh nggak main ke tempat syuting lo? Gue punya konten break kerja nih. Oh gitu. Jadi ini hanyalah sarana pansos gue. Nggak apa-apa, lagi ngetren kok. Konten break kerja ini kita biasanya sambil makan. Dan hari ini makanannya adalah kue, Cecil's Cakes and Cookies. Aduh. Bagi dong, katanya enak ya. Cindy the Clown! Begin laser ignition! Gue mau nanya. Duh, gue bilang, gue kalau karena gue belajar vokal 9 tahun. Dari umur berapa? Dari umur kelas 6 SD. Sama Bang Elva Sishoria. deket nggak waktu itu? Kayak papa gue sendiri. Oh gitu. Sampai beliau meninggal tuh gue datang ke rumahnya, gue nangis banget waktu Yeah. gue Mama Mia aja. Pas gue final, gue dipanggil sama dia sendiri cuman buat kayak dikasih improvisasi, dilatih vokalnya gitu sebelum final, bayangin. Jadi Kok ada kolusi sih jadinya ya? enggak dong, kan dia nggak ada di dalam situ. Oh, oke. Jadi dia bener-bener yang sangat suportif banget, dia tuh udah kayak figur bapak di hidup gue sih. Cukup kehilangan dong waktu beliau meninggal. Bukan cukup lagi, sangat kehilangan. Gue sampai hari ini aja kalau masih kangen sama Abang Elva, dengerin lagu-lagunya Sherina, nonton petualangan Sherina gitu. Terus kayak denger lagunya Mbak Andin yang album 1 dan 2 gitu. Lu tuh lahirnya ternyata di Biak ya? Biak, Irian Jaya, Papua. Berapa lama lu tinggal di sana? Cuman numpang lahir doang terus sini. Oh, numpang lahir doang? Iya. Jadi nggak sempet sadar dong pas di sana? Enggak, gue nggak sempet tahu kayak apa bentuknya. Oh, tapi gue sempet kesana sih waktu umur 3 tahunan gitu. Sempet kesana lagi. Gue masih main ke rumah nenek gue di sana yang belakangnya masih ada pohon gersennya. Lo tau pohon gersen sih? Pohon gersen gue nggak tahu. Gue yang pelo itu kan? Iya, yang titik bulat-bulat kecil, yang kayak cherry. cair kan? Ada Pak. Ya, dalamnya kayak biji-bijinya lucu-lucu. Ya, terus udah kayak begitu ya gue kesana cuma bentar doang visiting my grandmother, terus pulang lagi ke sini. Jadi bener-bener kayak nggak hafal tuh, udah lupa banget. Pasti sekarang udah banyak perubahan juga sih di Biak. House life meet after marriage? Gila, pertanyaan basic gini nih, house life. House life Masih jawab after apa? marriage loh. Oh, after marriage. Kan kemarin pas teleponan sempat bilang bahwa 2 tahun ini lu belum sempat ngeluarin single lagi Ya, atau terus, apa-apa lagi kayak gitu. Makanya pertanyaan gue, house life after marriage apakah Oh. ternyata sesibuk itu? Nah, sebenarnya kan gue tahun 2017 itu kan emang married. Terus udah gitu emang adalah tahun pertama gue lepas dari label gue yang telah menaungi gue selama 12 tahun terakhir. Telah membuat lu terkenal lah ya. Iya, betul dong. Dari yang telah membuat gue pintar, dari yang gue bodoh banget sampai akhirnya gue pintar mengenai industri gitu. Dia label itu kayak orang tua gue lah, Sony Music gitu kan, karena 12 tahun gue dibesarin sama mereka. Nah terus gue lepas dari mereka, pada tahun yang sama gue menikah dong sama Bari ya kan. Bari dulu dong, Bar. Insert. Nah gitu. Siap. Nah, terus udah kayak begitu, itu bukan berarti gue nggak ngapa-ngapain ya, karena suami gue kan bisa banget Bisa banget dikaryakan. Bisa banget diprakaryakan karena gratisan kan kalau sama istri sendiri. Enggak ya. dong, kan nanti setiap royaltinya Ada benar ya. Iya. Nah terus udah kayak begitu, gue tetap bikin. Jadi waktu gue nikah aja kan gue bikin Love Notes kan, album Love Notes juga udah ada di Semodi SP. Nah itu tuh adalah souvenir gue pernikahan gue sama Bari. Terus udah gitu ada beberapa lagunya juga yang lumayan bagus streamnya. Contohnya kayak Toko Cerita sama Ketua. Kalau lumayan bagus tuh streamnya berapa menit? Kemarin sih gue di 300.000 apa di 500.000 Oh itu buat Mita bagus. Itu Kalau buat lumayan gua bagus. paling bagus 300.000. Lanjut. Sorry, Oh 950.000, gila tuh. Jadi gue rephrase di pertanyaannya, sebenarnya yang emang ngerti industri Mita apa suaminya? Bari. yang ngerti terjun industri. yang terjun ke industri duluan gua, tapi kayaknya yang lebih ngerti dia deh, karena dia orang belakang panggung kan. Dia sekarang jadi A&R manager juga di Warner Music Indonesia. Wow, rilisannya Pasti. banyak lagi ya? Banyak banget, signing artisnya juga lumayan lagi banyak banget. Makanya dia ngerti banget soal perindustrian ini gitu loh. Tapi ya peran orang tua dalam karir lo tuh sebenarnya gede loh, Mit.
sangat besar. Gue coba kilas balik ya. Lu kan Mama Mia sama nyokap, terus lu bilang tadi almarhum Elva Sesoria udah kayak orang tua lu. Label lu aja lu bilang kayak orang tua lu juga gitu. Suami lu juga kan ya suami gitu. Jangan orang tua juga gitu kan. Tapi pasti mertua lu juga kayak jadi sangat. Beliau karena beliau desainer ya. Jadi dia tuh kayak memberikan gue banyak pengetahuan baru. Kayak gue kan tuh adalah salah satu penyanyi yang cuek banget kan. Gue bisa nih kayak keluar rumah nggak mandi, nggak make up dan lain-lain. Kenapa tuh alasannya? Karena lu merasa udah cantik gitu ya? Ya aura gue. Nggak, jadi karena emang kayak gue emang males aja kan. Nah terus udah kayak begitu karena menikah dengan menikah dengan Bari, dan ibunya Bari tuh beliau kan dulu mantan model kan. Jadi memang gayanya, fashionnya, cara pembawaannya dan lain-lain tuh diajarin ke gue, diturunin gitu. Jadi kayak ini loh Mita, kamu kalau ke rumah tuh harus full make up, harus dandan, harus bagus, harus cantik dan lain-lain. Tapi terlihat sih perubahannya sekarang ya. Iya, bener ya. Mulai kinclong gitu baju-bajunya. Tadinya abu-abu monyet ya warna aura gue ya. Kira-kira nih Mit, kalau misalnya Kala gede, lu akan mengarahkan dia sebagai musisi juga dan lu memainkan peran orang tua ke dia atau bahkan mungkin lu ngelarang, lu harus jadi musisi. Nah, gue akan memainkan peran orang tua gue dengan cara gue akan mendukung setiap apapun yang mau dia pilih. Dia mau suka musik, dia mau suka science, dia mau suka art, dia mau suka apapun itu, terserah dia. Pokoknya kalau mau jadi ini gimana? Streamer? Boleh aja, asal jelas gitu loh. Maksudnya yang kayak jangan cuma ngabisin duit main terus udah gitu nggak ada juntrungannya, paham nggak? Iya. Jadi kalau misalnya emang streamer itu kan dia atlet, dia tuh kayak emang ada penghasilannya, ada visinya lah ya kan ke depan gitu. Which is gue akan bertanya dulu sama dia sih, untuk apapun keputusan yang dia mau dia buat, ya tugas kita sebagai orang tua kan adalah kayak menjaga kan supaya dia tetap on track ya kan. Keren. Gitu. Jadi gue akan nanya aja kayak lu kenapa milih ini? Oke, lu yakin untuk milih ini, visi kedepannya apa? Goalnya apa? Jangan cuman lu buang-buang waktu dan energi lu di saat lu bisa memilih hal lain yang lebih faedah untuk lu dilakukan. Tapi lu membuang-buang waktu lu untuk melakukan hal yang gak ada faedahnya, ngapain? Oke, tadi lu bilang visi gitu ya. Tips-tips dong Mit, kalau misalnya visi mau menikah gitu kan. Gue pacaran nih udah 7 tahun. Oke. Rencananya setelah gue lulus kuliah gitu. Lu lulus kuliah kapan ya? Tahun depan. Oke. Rencananya gue mau ke jenjang berikutnya juga gitu. Mungkin nggak cuma buat gue, tapi buat yang nonton yang mau menikah kan. Sekarang musim menikah nih. Kakak gue mau nikah, makanya gue tadi tanya how's life after marriage. Malah dulu jadi produktif ya, meskipun dari lu sendiri baru kan, mau ngeluarin lagi nih. Nah itu dia kan, banyak banget nih orang-orang yang ada di industri ini takut menikah ya kan. Katanya kalau misalnya menikah mitosnya adalah gue nggak bakal jadi apa-apa kalau udah nikah ya kan. Biasanya kan langsung redup karirnya dan lain-lain. Iya. Bahkan sampai waktu itu aja label gue juga bilang bahwa karena lo udah mau nikah ya udahlah gitu. Jadi kita pertimbangin kontraknya nih gitu. Iya. Nyesel deh mereka. Padahal mereka yang pengen pertahanin gue sih. Cuman gue bilang gue pengen mencari tantangan baru ya. Iya. Sebenarnya sih visi setiap orang kan beda-beda ya. Iya. Nah kayak misalnya lo tuh mau menikah tuh goalsnya apa gitu. Kalau misalnya gue kan goals gue menikah tuh adalah gue emang pingin naik kelas. Jadi menurut gue kehidupan tuh harus naik kelas. Oke. Ya kan? Ke jenjang berikutnya gitu. Harus ya. dong. Jadi kayak kalau misalnya lo jadi penyanyi, habis jadi penyanyi lo mau jadi apa? Naik. Habis jadi ini lo mau jadi apa? Naik gitu terus kan. Ya. Nah, gue udah pernah ngerasain jadi anak selama 26 tahun. Dan sekarang gue mau naik kelas nih. Gue mau berusaha untuk naik kelas untuk menjadi seorang istri dan menjadi seorang ibu gitu. Udah, so the last decision that I have to make is to get married kan, gitu. Jadi itulah alasan gue kenapa gue mau menikah, itu yang pertama. Dan gue juga pingin lebih dewasa lah dalam hidup kan. Jadi nggak pingin terus-terusan yang count on orang tua, yang emang tuh nggak punya prinsip dan lain-lain gitu. Kalau lu kenapa pingin nikah? Lu dipaksa sama pacar lo kah? Atau lo karena umur lo udah tua kah? Kan macam-macam tuh. Gimana Bapak Kemal mau jawab? Kalau gue sih sebenarnya gini, seiring berjalannya waktu terus ngerjain semuanya sendiri juga di industri gitu ya. Kadang gue suka menempatkan passion
cinta kasih gue tuh ke wadah yang salah. Oh wow, oke. Jadi gue mulai kebayang tuh kayak gila, gue pengen banget sih mengerjakan semuanya kayak satu hari bangun pagi sampai malam tuh fight, dan pada saat gue udah selesai semuanya itu gue pulang dan gue siap mencurahkan cinta kasih gue ke orang yang nggak salah. Ya oke, jadi what's next, what can we expect from Mita? Apakah lu akan, maksudnya kita kan dari generasi yang mungkin transisi gitu ya, dari yang zaman CD, kaset. Lu kaset malah. Ibaratnya Mita udah terkenal dari zaman Mamma Mia, terus dengan segala transisinya. Gue juga yang tadinya penyanyi, terus malah taunya orang main film, terus sekarang juga hosting juga di Rumus. What can we expect? Lu ada kepikiran juga nggak sih kayak gue pengen sinetron deh coba, atau main film juga, atau hosting juga, atau make your own show di YouTube gitu? Karena lu sebagai personality kan kuat banget dan menarik gitu ya. Apakah baru single aja? Boleh nggak dibocorin? Sebagai penyanyi sih sebentar lagi insya Allah gue akan ngeluarin debut comeback gue. Insya Allah sih di bulan ini ya, kalau misalnya nggak mundur lagi, karena semua asetnya udah beres. Terus gue juga ada rumah baru kan, gue gabung sama MD Music sekarang. Terus udah kayak begitu, yang kedua gue juga lagi jadi songwriter juga, gue lagi. Tapi udah lama kan? Maksudnya dari tahun lalu juga lu udah mulai nulis nih? Gue kalau zaman dulu, kalau dulu gue nulis tapi harus co-writing, jadi jadi belum pede sendiri. Pede dong? Harus, akhirnya gue memutuskan untuk cobain deh. Akhirnya gue nyiptain si Hargai Hatiku buat si Trisus. Oke. Bisa nih ternyata ya gue. Ya udah deh, gue mulai termotivasi gitu. I thank my husband so much because of that, gitu. Balik. Iya, terus Dada lagi dong, Bar. Nah terus udah kayak begitu, gue sih juga happy banget. Karena MD kan networknya bukan cuman lagu ya, bukan cuman musik ya, dia juga networknya kan ada film, ada sinetron, ada web series dan lain-lain gitu kan. Jadi mereka bisa menggunakan lagu gue jauh lebih gampang gitu loh, sebagai penyanyi ataupun sebagai songwriter. Jadi kayak gue merasa gue naik kelas aja sebagai seorang musisi di industri. Iya. Kayak itu tadi ya, kita ngobrol-ngobrol sama Mita. Jadi baik sebagai musisi, terutama juga mungkin yang terinspirasi sama kisahnya Mita, galau-galaunya semua. Jadi musisi ataupun jadi person secara pribadi tuh harus naik kelas terus, harus tahu visi misinya. Bahkan kalau misalnya menikah juga harus tahu visinya. Mungkin harus bikin proposal dulu kayak visi misi menikah. Visi CV-nya harus jelas. Harus jelas gitu. Mantep, Mit, kan rumahnya baru, boleh dong kita nanti episode kamar artis. Boleh dong, kapan? Gue tunggu, ntar gue bikinin Mamicha. Mamicha tuh apa lagi? Mie ayam gue. Hihi. Terus udah boleh dengar lagu barunya? Kalau nggak direkam boleh. Oke.